Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmi dari kelas 1A D3 Teknik Telekomunikasi. Saya akan menjawab soal UTS Dasar Telekomunikasi. Baiklah, dimulai dari soal pertama, yaitu jelaskan prinsip transducer mikrofon dan speaker. Dapat kita lihat, ini adalah gambar dari prinsip kerja mikrofon. Tekanan udara yang dikeluarkan pada suara manusia mengakibatkan getaran pada diafragma mic, lalu getaran diafragma mic diteruskan mengenai lilitan kawat pada sebuah medan magnet, sehingga terjadi tarik-menarik antara medan magnet dan kawat yang akan menghasilkan aliran listrik. Selanjutnya, prinsip kerja dari speaker. Aliran listrik yang masuk pada speaker membuat lilitan pada medan magnet, terjadi tarik-menarik pada lilitan medan magnet, sehingga lilitan pada medan magnet menggetarkan diafragma kerucut pada speaker, lalu speaker akan bergetar dan mengeluarkan bunyi sesuai dengan frekuensi suara yang masuk melalui arus listrik tadi. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan karakteristik sinyal suara pada domain waktu dan domain frekuensi. Baiklah, ini adalah contoh dari sinyal suara pada domain waktu yang gambar ini. Sinyal suara pada domain waktu dan gambar ini adalah sinyal suara pada domain frekuensi. Karakteristik sinyal suara pada domain waktu adalah saat perubahan tekanan suara, maka perubahan tersebut digambangkan dengan amplitudo pada domain waktu. Maka setiap perubahan dari tekanan suara, amplitudo pada sinyal suara pada domain waktu akan berubah-ubah. Selanjutnya yaitu karakteristik dari sinyal suara domain frekuensi. Seperti yang kita tahu, suara manusia pada domain frekuensi hanya berkisar pada range 300 sampai 500 Hz. Sedangkan pada alat telekomunikasi, sinyal suara atau bunyi itu hanya berkisar pada range 300 sampai 3400 Hz. Dan setiap tekanan udara suara dari bunyi atau manusia dilambangkan dengan frekuensi. Ini adalah tekanan suara yang dilambangkan dengan domain frekuensi. Baiklah, soal yang ketiga yaitu jelaskan kenapa dalam mengirimkan informasi secara wireless diperlukan modulasi. Seperti yang kita tahu bahwa sinyal informasi yang dikirimkan melalui wireless menggunakan antena dan sinyal itu tanpa kabel. Sinyal suara yang telah dimasukkan kepada suatu sistem telekomunikasi frekuensinya berkisar pada 300 hingga 3400 Hz. Yang kita tahu bahwa kita memerlukan antena sebagai alat transmisi pada sinyal suara tersebut. Rumus dari penggunaan antena atau tinggi antena adalah L sama dengan setengah C per F. C adalah konstanta, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Jika sinyal suara manusia hanya berkisar pada 300 sampai 3400 Hz, maka tinggi dari antena yang kita butuhkan berkisar 44 meter tingginya. Hal itu tidak mungkin terjadi dikarenakan jika antena terlalu tinggi, maka akan ditemukan kendala-kendala lain seperti kerusakan. Maka dari itu,
Secara pengiriman informasi secara wireless diperlukan modulasi. Modulasi digunakan agar dapat memperbesar sinyal informasi yang dikirimkan dengan cara menumpangkan sinyal informasi kepada sinyal carrier atau pembawa dengan frekuensi tinggi, sehingga dapat menghasilkan antena dengan ukuran yang sesuai, lalu dapat mengirimkan sinyal informasi. Selanjutnya yaitu jelaskan pengertian modulasi dan modulasi AM. Pengertian dari modulasi adalah suatu cara menumpangkan sinyal berfrekuensi rendah kepada sinyal berfrekuensi tinggi. Sedangkan pengertian modulasi AM yaitu penumpangan sinyal berfrekuensi rendah ke sinyal berfrekuensi tinggi dengan mengikuti amplitudo dari sinyal berfrekuensi rendah tersebut atau dengan mengubah parameter amplitudo sinyal berfrekuensi tinggi menjadi parameter amplitudo sinyal berfrekuensi rendah. Seperti gambar di sini. Ini adalah contoh gambar sinyal informasi dengan amplitudo sekian. Lalu akan ditumpangkan kepada sinyal berfrekuensi tinggi atau sinyal carrier. Hasil dari penumpangan sinyal informasi kepada sinyal carrier akan menghasilkan suatu sinyal termodulasi AM atau suatu sinyal termodulasi AM dengan amplitudo sesuai dengan sinyal frekuensinya. Baiklah, soal nomor 5 yaitu jelaskan penurunan persamaan modulasi AM. Tuliskan langsung sambil dijelaskan. Yang pertama, sebelum kita menurunkan rumusnya, kita harus tahu rumus dari sinyal informasi. Rumus dari sinyal informasi yaitu sinyal informasi dilambangkan dengan XM. XMT sama dengan AM maksimum dikali sin dikali 2pi FM dikali T. AM maksimum adalah amplitudo dari sinyal informasi. FM adalah frekuensi dari sinyal informasi tersebut. Selanjutnya kita menulis sinyal carrier. Rumus dari sinyal carrier atau sinyal pembawa dilambangkan dengan XC, yaitu AC maksimum dikali sin 2pi FCT. Yang membedakan antara sinyal informasi dengan sinyal carrier adalah amplitudo dan frekuensinya. Selanjutnya, karena sinyal informasi dan sinyal carrier, sinyal informasi ditumpangkan kepada sinyal carrier, maka dilakukan penjumlahan terhadap sinyal informasi dan sinyal carrier, sehingga menghasilkan AC maksimum ditambah XM T atau ditambah sinyal informasi tadi dikali sin 2pi FCT. Karena kita tadi memasukkan rumus dari sinyal informasi, maka kita substitusikan kembali sinyal informasi. AC maksimum ditambah AM maksimum sin 2pi FMT dikali sin 2pi FCT. Untuk mempermudah atau memperingkas rumus, kita kalikan rumus tersebut dengan AC maksimum per AC maksimum. AC maksimum per AC maksimum sama dengan 1, sehingga tidak akan mengubah nilai dari rumus tersebut. AC max per AC max dikali AC max ditambah AC max per AC max
dikali dengan AM max dikali sin 2pi Fm T. Sin 2pi dikali sin 2pi FCT. Karena di sini terdapat AC max per AC max dikali AM max, kita ingat rumus indeks modulasi yaitu AM max per AC max. Maka kita bisa mengubah atau mengganti posisi AC max per AC max menjadi AM max per AC max dikali AC max. AC max dibagi AC max sama dengan 1, sehingga AC ditulis AC max ditambah AM max per AC max sama dengan indeks modulasi atau M dikali dengan AC max sin 2pi FMT dikali sin 2pi FCT. Karena dalam suatu penjumlahan terdapat dua domain yang sama atau variabel yang sama, kita dapat mengeluarkan variabel tersebut, yaitu dikeluarkan AC max dikalikan dengan 1 ditambah M sin 2pi FMT dikali sin 2pi FCT. Baiklah, selanjutnya soal nomor 6, yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM dan apa yang harus diperhatikan pada nilai indeks modulasi AM. Indeks modulasi AM adalah indeks modulasi yang menerangkan seberapa besar perubahan parameter amplitudo sinyal informasi kepada sinyal carrier atau sinyal pembawa. Apa yang harus diperhatikan pada indeks modulasi? Indeks modulasi biasanya dijaga berkisar M kecil dari 0, M besar dari 0, kecil sama dengan 1. Ini adalah gambar kalau nilai M-nya besar dari 0, seperti modulasi biasa. Dan ini ada nilai M sama dengan 1. Lalu ini ada nilai M lebih besar dari 1. Nilai M lebih besar dari 1 mengakibatkan overmodulation. Dan juga pada indeks modulasi sama dengan 0, maka tidak akan terjadi modulasi. Soal nomor 7 yaitu jelaskan pengertian bandwidth dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Bandwidth adalah lebar pita suatu sinyal informasi. Sedangkan bandwidth termodulasi AM adalah lebar pita suatu sinyal yang telah termodulasi AM. Lebar pita suatu sinyal yang telah termodulasi AM diukur dari LSF atau low sideband, frekuensi di bawah dijumlahkan dengan frekuensi di atas atau USF. Dirumuskan dengan bandwidth termodulasi AM dirumuskan dengan B sama dengan USF dikurang LSF, sehingga menghasilkan FC ditambah FM dikurang FC dikurang FM, menghasilkan sinyal bandwidth termodulasi AM sama dengan 2 kali sinyal informasi. Selanjutnya yaitu jelaskan prinsip kerja modulator AM dan demodulator AM. Seperti yang kita tahu, modulator AM adalah suatu alat untuk memodulasi sinyal AM. Alat modulator AM dibantu dengan alat rangkaian penguat modulasi. Ini adalah rangkaian penguat pada modulator AM.
Baiklah, rangkaian penguat modulator AM dikendalikan oleh VCC, sehingga saat input satu nilai sinyal informasi diinput melalui rangkaian penguat menghasilkan output suatu sinyal yang dikendalikan oleh VCC. Contohnya seperti ini. Input suatu sinyal berfrekuensi tinggi, diinputkan juga satu sinyal informasi dengan amplitudo, maka keluaran dari rangkaian penguat adalah rangkaian sinyal informasi yang sinyal carrier berfrekuensi tinggi, dirubah amplitudonya menjadi sinyal informasi dengan penjumlahan VCC ditambah sinyal informasi. Ini adalah gambar sinyal yang telah termodulasi AM. Baiklah, selanjutnya demodulator AM. Pada demodulator AM, seperti yang kita tahu tadi, pada modulator AM, modulator dibantu oleh rangkaian penguat. Sedangkan pada demodulator AM, rangkaian dibantu oleh rangkaian penyearah setengah gelombang. Ini adalah rangkaian penyearah setengah gelombang dan ditambah dengan resistor. Dioda pada rangkaian penyearah setengah gelombang berfungsi sebagai bias maju dan bias mundur, atau melakukan bias maju dan bias mundur. Maksudnya, saat suatu sinyal masuk, maka dioda akan menyeleksi muatan positif dan muatan negatif. Pada muatan positif, pada polaritas positif muatannya akan tertutup, dan pada muatan negatif, polaritas negatif muatannya akan terbuka, sehingga menjadi seperti ini. Pada positif dia melakukannya, lalu pada negatif terbuka, maka tidak terjadi pembuatan rangkaian. Pada saat muatan negatif, pada saat dioda memenuhi muatan negatif, muatan puncak positif, maksudnya muatan puncak positif, maka yang selanjutnya akan diteruskan kepada muatan negatif, dioda akan tertahan secara konstan, lalu diteruskan kepada muatan positif. Ini digambarkan dengan ini. Pada saat dioda polaritas positif, dioda akan naik lalu tertahan, sehingga terjadi gambar seperti ini. Hasil dari demodulator AM adalah suatu sinyal dengan frekuensi yang ini adalah sinyal awal, sinyal yang telah dimasukkan dioda, dan ini adalah hasil output dari demodulator AM. Itu sinyal yang hampir sama dengan sinyal yang dimasukkan pada dioda tersebut, mirip dengan sinyal asli. Soal selanjutnya yaitu nomor 9. Jelaskan modulasi AM/DS/BFC, AM/DS/BSC, dan ABSSB. Baiklah, mulai dari modulasi AM/DS/BFC. Karena saya tidak memprint bahan ajar dasar telekomunikasi, saya akan melihat bahan ajar telekomunikasi dari laptop saja.
yang saya tahu dari sinyal AM, DSB, FC adalah sinyal yang modulasi frekuensinya yang dipancarkan adalah modulasi sinyal LSB, LSF, dan USF. Ini adalah soal rumus yang pernah Bapak kasih. Yang sebelum dicoret, jika tidak dicoret, maka rumus dari AM/DSB FC adalah AC max XT sama dengan AC max sin 2pi FCT ditambah M per 2 C AC max cos 2pi dikali FC dikurang FM dikali T dikurang dengan M per 2 AC max cos 2pi FC ditambah FM dikali T. Untuk mendapatkan AM, DSB, SC dilakukan pemfilteran atau pengalian dengan balance modulator. Sinyal informasi yang masuk dikalikan dengan balance modulator dengan sinyal pembawa menghasilkan AM, DSB, SC. Ini adalah pengalian sinyal informasi dengan sinyal carrier oleh balance modulator, sehingga menghasilkan rumus setengah cos 2pi FC kurang FM ditambah setengah cos 2pi FC tambah FM. Hal ini dapat dilihat bahwa pada saat AM, DSB, SC dibandingkan dengan rumus AM, DSB, FC, pada AM, DSB, FC terdapat AC max dikali dengan sin 2pi FCT, sedangkan pada AM, DSB, SC tidak terdapat hal tersebut. Selanjutnya yaitu sinyal AB/SSB, yaitu sinyal yang hanya menggunakan salah satu frekuensi segmennya saja. Misalnya bisa digunakan USF-nya atau LSF-nya saja. Pada gambar ini terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan AM, DSB, FC, AM, DSB, SC, dan AM, SSB. Terdapat bahwa jika AM, DSB, SC mempunyai 2 segmen, yaitu upper dan low atau frekuensi isi atas dan frekuensi isi bawah. Sedangkan jika SSB hanya salah satu dari frekuensi sisi atas atau frekuensi sisi bawah tersebut. Yang nomor 10 yang terakhir, jelaskan multiplex dan FDM dengan modulasi SSB. Baiklah, ini adalah salah satu contoh dari
multiplex. Jika A, B, C ingin mengirim pesan kepada D, E, F, maka berarti jika tanpa multiplex, A ke D harus mempunyai satu sistem telekomunikasi lain, A ke E juga sistem telekomunikasi lain, dan A ke F juga memakai sistem telekomunikasi lain. Sehingga berapa banyak sistem telekomunikasi yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Makanya digunakan multiplex, yaitu menggabungkan beberapa komunikasi, menggabungkan beberapa sinyal komunikasi informasi pada dalam satu channel, atau bisa dibilang menggabungkan beberapa saluran yang ingin dihubungkan menjadi satu saluran saja, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. A dapat mengirim informasi melalui ini, bisa ke D, bisa ke E, bisa ke F. B dan C juga begitu. Selanjutnya yaitu multiplex FDM. Seperti yang kita tahu bahwa sinyal multiplex adalah menggabungkan beberapa sinyal atau saluran komunikasi menjadi satu saluran. Sedangkan FDM yaitu menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan membagi-bagi frekuensi dari sinyal carrier atau menambahkan frekuensi sinyal carrier yang berbeda-beda. Contohnya yaitu memodulasi sinyal informasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. A dimodulasi dengan frekuensi 1, B dimodulasi dengan frekuensi 2, dan C dimodulasi dengan frekuensi 3. Sehingga nanti pada saat penerimaan transmisi informasi, maka D, E, dan C bisa dapat memilih informasi dari siapa dengan domain frekuensi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu modulasi SSB.
Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan sistem modulasi SSB. Ini seperti gambar Bapak, tapi gambar pada halaman 56. Baiklah, pada channel 1 atau si A, masukkan satu sinyal informasi, lalu dikalikan dengan sinyal berfrekuensi yang berbeda-beda, A, B, C, D, dikalikan dengan frekuensi 1, sinyal carrier dengan frekuensi 1, 2, 3, dan 4, akan menghasilkan sinyal DSB-SC. Sinyal DSB-SC ini lalu difilter dengan BPF sehingga menghasilkan suatu sinyal SSB-SC. Atau karena pada sinyal SSB kita hanya perlu memperhatikan satu segmen saja, maka dipilahlah dengan memilah pada sinyal DSB-SC difilter pada BPF, sehingga di BPF dapat memilah salah satu segmennya saja sehingga menghasilkan sinyal SSB. Ini adalah range frekuensi dari 4 sinyal yang dikirimkan tadi dari channel 1, channel 2, dan channel 3. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, saya mohon maaf karena tadi memori saya penuh, jadi videonya terpotong.